podcast Satu Suro Activity bekerja sama dengan First Story. Platform First Story ini sangat membantu saya untuk membuat publish show saya makin terkenal. Kalian perlu ketahui, ternyata platform Palugada ini sangat gampang sekali, keren, lengkap, dan yang pasti 100% gratis. First Story tidak hanya mempermudah untuk mengelola podcast. Dalam hal distribusi pun, First Story memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast lainnya. Podcastmu pun bisa monetisasi di First Story, menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Tidak perlu berpikir lama, segera gunakan First Story dan bikin podcast kamu jadi terkenal. Gak pakai lama. Sugeng Rawuh Ndara. Satu Suro Activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity. Saya Panembahan Dr. Mistik. Kisah sebuah percintaan tidak selamanya indah dan lancar. Dalam perjalanannya, kadangkala dapat menyulut rasa sakit hati, amarah, dan dendam, berujung sebuah perpisahan yang tidak baik. Sehingga sudah dibelenggu rasa dendam dan nekat melakukan sebuah ritual ilmu hitam, santet. Seperti halnya kisah mistis malam hari ini. Putus cinta, santet bertindak. Cerita oleh Mutiara Lestari. Selamat mendengarkan. Nama aku Bunga, alumni mahasiswi kesehatan swasta di Medan. Cerita ini terjadi di tahun 2017 lalu hingga sekarang. Jadi aku pernah punya kekasih namanya Irwan. Kita pacaran dari aku kelas 1 SMA semester 2. Awal pacaran kita baik-baik saja, gak ada kendala apapun. Masuk di pertengahan pacaran, dia mulai kasar di omongan. Dan waktu aku udah kelas 3 SMA, dia ada niat untuk melamar aku. Dan beberapa bulan aku tamat sekolah, aku langsung adain acara tunangan di rumah. Waktu resepsi pertunangan, gak sengaja tempat cincin bentuk hati yang dia buka patah. Aku di situ berpikir positif saja dan gak ngerasa apa-apa. Alhasil, dia semakin berubah menjadi kasar. Mau main tangan, cemburuannya berlebihan. Kalau marah keluar segala binatang. Mohon maaf, barang sendiri pun keluar. Kalau berantem, dia selalu minta cincin yang udah dikasih ke aku. Cincin yang dia pakaikan ke jari aku. Di situ aku mulai goyah, mulai bingung, mulai menyesal. Tapi harus bagaimana? Suatu ketika aku bingung, aku cerita ke ayahku. Aku bilang kalau lagi berantem sama dia. Tapi aku gak bilang kalau dia berantem minta cincin. Padahal udah kali kedua. Dia kalau berantem selalu kasar dan minta cincin. Aku juga pernah ditampar pipi kanan kiri aku. Ayah selalu kasih solusi.
Ayah bilang sholat tahajud dan minta petunjuk. Aku ngelakuin sholat tahajud, kuasa Allah beneran nyata. Pertama aku sholat, aku diberi petunjuk. Aku mimpi, di situ tunangan aku nampar pipi aku kanan kiri. Malam kedua sholat tahajud, aku mimpi lagi. Cincin tunangan aku putus jadi 3. Mungkin itu juga udah petunjuk dari Allah buat mengakhiri hubungan ini. Dan kami memang berantem hebat, yang memang hanya karena dia salah paham. Akhirnya kali ketiga dia minta cincin lagi dalam keadaan emosi. Kali ini aku kasihkan cincinnya. Dia datang dalam keadaan emosi, marah dan semuanya. Bahkan memaki ibu aku. Aku nggak apa-apa dimaki, asal jangan orang tuaku. Setelah kejadian itu, aku langsung pergi ke kota di rumah paman aku. Tak kubayangkan betapa malunya orang tua karenaku. Dan mantan aku tadi mencoba memohon kepadaku meminta maaf agar tak mengulangi kesalahannya lagi. Dan memohon kepada ayahku untuk memperbaiki hubungan. Namun, ayahku terlanjur kecewa dan sakit hati. Ayahku menolak untuk menerima kembali. Sewaktu aku di rumah paman, aku bermimpi keluarga mereka datang dengan membawa kain kafan berwarna putih dan hitam ke rumahku. Lalu diikatkan ke perutku. Aku masih berpikir itu hanya bunga tidur. Lalu Agustus pertengahan tahun 2017, aku daftar kuliah yang tinggal di asrama. Gak tahu kenapa waktu ke asrama, mohon maaf, selangkangan aku gatal-gatal gak sembuh-sembuh. Udah berobat ke sana ke sini juga gak sembuh. Bahkan kalau malam aku sering dengar orang jalan-jalan di asrama aku. Dengar suara barang jatuh, dan kadang lampu asrama aku mati sendiri. Padahal posisi teman aku udah pada tidur semua. Aku mengira gatalku juga karena alergi atau karena air. Dan selang beberapa bulan, gatal-gatalku sembuh. Muka aku penuh jerawat, beruntusan merah-merah dan penuh besar-besar. Bisa dibayangkan sendiri. Aku udah berusaha untuk pakai cara apapun agar jerawat aku hilang. Alhasil gak juga hilang. Liburan tahun baru 2018 aku pulang. Aku coba konsultasi ke nenek aku yang rada-rada tahu yang begituan. Dia bilang, katanya di badan aku ada yang ngikutin 3 orang. 1 anak kecil, 1 anak gadis rambut panjang cantik, dan 1 lagi nenek-nenek. Dari yang ketiga, 1 yang baik. Tapi nenek aku bilang udah diusir dan udah gak ada lagi di badan aku. Pantesan selama ini badan aku berat. Mau sholat terasa malas banget. Lebaran tahun 2017 mulai lagi gatal-gatal. Awal gatal di kaki kiri pergelangan. Aku mengira itu gatal biasa saja. Aku cerita ke mama. Kata mama, gak apa-apa, mana tahu cuma alergi. Namun setiap hari makin bertambah. Awalnya gatal di bagian kaki kiri, naik ke lutut kiri, lalu ke tangan. Kemudian gantian ke bagian badan kiri. Mohon maaf, di bagian payudara juga gatal. Jadi gatal itu bikin kulit aku jadi lecet dan bergoreng. Dan kulit aku itu kasar seperti kulit kodok. Kalau lukanya udah kering, tumbuh di sebelahnya lagi. Bahkan ada sampai numpuk-numpuk dan gatal di tempat yang sama. Malam gak pernah bisa tidur. Selalu diganggu suara-suara aneh. Tempat tidur seperti digoyang-goyangkan. Kadang semalaman gak tidur. Padahal besoknya aku harus kuliah. Aku sampai nangis nahanin gatal badan aku. Karena aku juga udah berobat medis. Tapi tetap gak ada perubahan. Malah kalau aku berobat ke medis, makin tambah parah banget. Habis uang berjuta-juta untuk sakit gatal ini.
Jadi aku cerita ke ayah. Ayah juga udah mulai curiga kenapa bisa begitu. Ayah bilang, coba tanya Ustadz teman ayah. Tapi mama aku tetap kekeh kalau itu cuma alergi. Jadi ya udah aku turutin kata mama. Namun lama-kelamaan gatalnya makin parah dan naik ke perut aku. Aku gak tahan. Dan tanpa sepengetahuan ayah dan mama, aku tanya ke ayahnya teman satu kampus yang bisa lihat begituan. Nyatanya, aku terkejut gak nyangka gitu. Ternyata memang benar, ini bukan sakit biasa. Dikirimkan orang, awalnya aku gak percaya. Masih coba biasa aja. Aku cerita ke mama kalau aku udah tanya ke ayahnya teman aku. Lalu mama juga tanya ke ustadz di kampung. Katanya, penyakit ini memang sengaja dikirim. Orangnya sama, mantan aku. Karena aku gak puas, aku tunjukkan foto mantan aku. Ustadz terkejut hingga mengucapkan istighfar saat melihat foto mantanku. Dia gak bisa lihat aku sama cowok lain. Pantesan, selama aku putus dari dia, kalau ada cowok yang mau sama aku gak mau. Kalau aku mau, cowok itu gak mau. Dan kadang gak ada yang datang sama sekali. Kata Ustadz, perut aku diikat biar gak bisa punya anak. Dan kepala aku dicucuk pakai paku biar gak nikah. Dan badan aku dibuat gatal-gatal biar jelek. Memang perut aku sering sakit tiba-tiba. Kepala aku sering sakit. Bahkan aku antukkan kepala aku ke dinding kalau sakit. Aku juga mau dibuat gila hingga meninggal karena memikirkan sakit ini. Aku masih belum percaya. Dan semenjak aku berobat ke orang tua, setiap malam aku gak bisa tidur. Kepala aku sakit banget rasanya, kayak mau pecah. Dan selalu ada penampakan di dalam kamar mandi asrama aku. Hitam, berdiri di kamar mandi. Bahkan setiap maghrib aku selalu didatangi sosok wanita berwajah buruk. Aku juga bermimpi ada perempuan yang mencoba untuk menyakitiku. Aku berobat ke orang tua sampai 7 orang. Semua sama jawabannya, tetap mantan aku orangnya. Bahkan ada yang bilang, nanti keluarganya datang ke rumah. Memang benar, kakaknya datang dengan alasan untuk membeli kelapa. Dia tanya aku kenapa, aku jawab alergi. Pada saat aku mau diobati, kepala aku berasa kayak mau pecah. Sakit luar biasa. Tahun 2018 dia menikah, tapi dia masih sering chat aku ngajakin ketemuan dengan modus rindu. Tahun 2019, gatalku hilang. Jerawat di wajah masih ada, tapi gak separah di awal kuliah. Perlahan-lahan luka-lukaku memudar. Aku mengira aku sudah sembuh total. Namun, pada kenyataannya belum sampai di situ. Di tahun 2019 akhir, aku sering mimpi seperti di tengah hutan. Di hutan itu banyak beribu-ribu ular yang siap menggigitku. Laki-laki mengira itu cuma bunga tidur. Aku selalu mengabaikan mimpi itu. Di tahun 2019 hingga 2021, sering merasa ada yang mengawasi. Seperti ada yang bisikin, kamu harus hancur. Selalu kedengaran setiap aku mau tidur, tapi aku anggap itu hanya halusinasiku. Dan puncaknya di tahun 2022 lalu, aku sudah lulus kuliah. Di bulan November, jerawat aku makin besar-besar, merah menganga, panas, perih, seperti ada yang jalan-jalan di wajah. Bukan hanya di jerawat, kepala selalu sakit tiap malam. Dan aku selalu tidur di jam 10 pagi. Selalu mimpi yang aneh-aneh. Setiap mau tidur, ngerasa di depan aku ada pocong dengan muka busuknya. Gak hanya pocong,
Setiap aku sholat juga seperti di depan aku ada nenek tua memperhatikanku. Setiap aku selesai sholat dan zikir, ada yang bisikin, kamu gak akan sembuh, percuma kamu zikir dan sholat. Dari tahun 2022, aku coba berobat lagi sama ustadz yang jika dihitung ada kurang lebih 20 orang aku berobat. Anehnya, tiap aku diajak berobat sama orang tua, aku selalu merasa malas, merasa berat, badan dan tangan jadi dingin. Harus dipaksa baru mau berobat. Di tahun 2023 awal lalu, aku berobat lagi hingga sekarang. Setiap malam ada benda jatuh di atas atap rumah. Setiap mau tidur selalu merasa ada yang memperhatikan. Pernah waktu tidur malam, aku dalam keadaan telungkup. Punggung aku dipukul kuat yang membuat aku kaget. Aku bangun dong. Aku langsung tanya sama mama aku, yang katanya memang gak ada mama datang ke kamar aku. Berbagai macam jenis yang dibilang para ustadz setiap aku berobat. Ada yang bilang aku diguna-guna. Ada yang bilang dia gak bisa lihat aku sama orang lain. Dan di awal tahun 2023 ini, sudah 3 orang aku berobat. Awal berobat dibilang perutku dikasih bola api. Katanya sering ngerasa sakit perut. Memang ku benarkan adanya sakit perutku yang gak sembuh-sembuh. Haid juga enggak pernah lancar. Ada yang mengikutiku, sosok besar hitam dengan kuku panjang-panjang yang membuat auraku jadi gelap. Ada yang bilang mukaku mau dibuat busuk. Hingga maaf cakapnya, aku mau buat dia kayak monyet yang gak tahu malu dimanapun terasa gatal. Pasti digaruk hingga merasa puas. Ada yang bilang aku dikirimin sawan mayit yang kenyataannya hingga detik ini masih masa pengobatan. Jerawatku meradang parah, merah bak bisul menganga. Selama 7 tahun, aku gagal nikah dari dia. Aku selalu gagal. Setiap ada laki-laki yang serius, aku selalu nolak. Aku selalu marah-marah sama yang datang mau ngelamar aku. Hingga ada laki-laki yang tadinya siap mau ngelamar aku, tiba-tiba saja nggak siap dan hilang kontak begitu saja. Dan aku sekarang, aku jalin hubungan sama pacar aku yang sekarang. Maunya marah aja. Apapun yang dilakukan selalu salah di mataku. Kalau aku marah, aku selalu merasa pengen bunuh diri. Setiap aku marah, nangis, melamun, pasti aku rasanya pengen bunuh diri. Dan pernah waktu aku masih kos, aku di kos sendiri. Tiba-tiba ada yang bisikin, minum ini, hand sanitizer. Sontak aku langsung istighfar. Sampai sekarang juga kalau merasa sedih, galau, melamun, marah, masih maunya bunuh diri. Sampai kemarin aku mimpi, kalau kamu mau sembuh, kamu harus mandi di satu sumur jam 11 malam. Dan sholat tengah hutan jam 1 malam tanpa ditemani siapapun. Selalu diganggu makhluk tak kasat mata. Tapi selalu dibayangi pocong setiap mau tidur dan malam seperti ada di sudut kamar aku. Walau alam, sekarang cuma bisa pasrah sama Allah. Cuma bisa berharap kesembuhan dari Allah. Sampai sholat juga berdoa ada di fase pasrah, cerita sama Allah. Selama 7 tahun insecure menahan malu karena jerawat dan bekas luka di kaki. Sekarang masih proses pengobatan. Mohon maaf untuk kesalahan bahasa di tiap paragrafnya. Mohon doanya teman-teman semua, semoga aku bisa cepat sembuh. Semoga yang membaca dapat mengambil pesan dan pelajaran dari cerita ini. Para sahabat satu surah activity. Itulah tadi kisah sebuah percintaan yang membuat sengsara si bunga, dikarenakan disantet oleh mantan kekasihnya. Para sahabat satu surah activity, semoga bunga lekas diberikan kesembuhan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan si mantan kekasih, semoga lekas bertobat sebelum ajal menjemputnya. Waspada dan berhati-hati dalam percintaan.
Para sahabat Satu Suro Activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar, like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.